Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan sahabatku, dan rahmat kesejahteraan tentunya. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Minggu 23 April 2023 ini sahabatku, kita sudah memasuki pekan Paskah yang ketiga. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, tentu rasa kecewa dan putus asa sering menjadi penghalang bagi kita semua untuk menemukan kebenaran sahabatku. Dan sahabatku yang terkasih, hal itulah yang sungguh dialami oleh dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus sahabatku. Mereka tidak menyadari kehadiran Yesus yang bangkit sekalipun berjalan bersama sambil bercakap-cakap sahabatku. Yesus mengetahui persoalan yang mereka hadapi kala itu. Karena itu sahabatku, Ia lantas menjelaskan nubuat kitab suci tentang Mesias yang mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ketika mereka menyadari kehadiran Yesus saat Dia memecahkan roti, mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sahabatku yang terkasih, memang kekecewaan, kegagalan, penolakan, serta kesulitan adalah bagian yang tidak akan pernah terpisah dari perjalanan hidup kita, sahabatku. Namun sahabatku, pengalaman kedua murid ini menunjukkan kepada kita semua bahwa keterbukaan diri untuk menerima Allah dalam setiap situasi sungguh akan membawa kita
untuk menemukan makna dan kebenaran dari setiap peristiwa, sahabatku. Sungguh sahabatku, menggali pesan dari firman Allah dalam kitab suci akan mampu membangkitkan semangat bagi kita semua untuk menghadapi segenap pengalaman pahit dalam kehidupan kita, sahabatku. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita percaya akan kuasa firman Allah, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati sahabat yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah mata hati kami semua untuk semakin mengenal kehadiran-Mu bersama kami dan sungguh-sungguh memahami kebenaran dari sabda-Mu yang sungguh menyelamatkan kami. Pakailah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.